Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, NIM 24123063, kelas C, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah analisis proses bisnis, yaitu tugas kedua, yang dimana saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis proses bisnis. Artikel kedua yaitu analisis manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Rengginang Berlian Kriuk di Karawang. Langkah-langkah analisis proses bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Proses bisnis pada UMKM Rengginang Berlian Kriuk melibatkan beberapa langkah penting dalam produksi dan pengolahan persediaan. Pertama yaitu bahan baku utama yang digunakan adalah beras ketan yang harus disiapkan sebelum memproduksi pesanan. Proses dimulai dengan menyiapkan beras ketan, garam, dan bumbu lainnya, dan kemudian dicampur dan dicetak menggunakan cetakan berbentuk bulat. Setelah itu, Regina yang telah dicetak dijemur selama 2-3 hari untuk mengeringkan sebelum disimpan sebagai stok persediaan. Namun UMKM ini menghadapi tantangan dalam pengolahan persediaan, di mana tingginya permintaan tidak dapat diimbangi dengan jumlah bahan baku yang tersedia sehingga seringkali mengakibatkan kekurangan persediaan. Lalu mengumpulkan informasi. Di sini ada 3 yaitu masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen karena persediaan yang tidak mencangkupi, yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari seharusnya. Dan yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Untuk menentukan manajemen persediaan yang paling efektif yang saat ini belum menerapkan manajemen persediaan bahan baku yang secara optimal. Dan yang terakhir, perhitungan persediaan. Baik, selanjutnya memetakan proses. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, pencetakan dan penjemuran, penyimpanan, pengolahan pesanan, manajemen persediaan, dan penggandaan bahan baku. Baik, yang keempat yaitu menganalisis kelemahan dan hambatan. Di sini ada 4, yaitu yang dimana pengolahan persediaan yang tidak optimal. Yang kedua yaitu biaya yang tinggi. Yang ketiga ketergantungan pada perkiraan. Dan yang terakhir memerlukan inovasi dan menguasai teknologi. Yang kelima yaitu merekomendasikan perubahan. Di sini ada 3 yaitu menggunakan metode ekonomi order quality. Dapat membantu UMKM dalam membantu menentukan jumlah pesanan yang optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua itu perencanaan pembelian lebih baik. Dan yang ketiga pengolahan pembelian pengaman. Sangat penting untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penggandaan bahan baku. Dan yang keenam yaitu mengimplementasikan perubahan. Di sini ada 2 yaitu pelatihan karyawan mengenai manajemen persediaan dan menggunakan metode yang tepat. Yang kedua itu monitoring dan evaluasi. Penting untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap sistem manajemen persediaan baru. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dan pemantauan. Yang pertama, analisis biaya persediaan. Melakukan analisis biaya persediaan secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas pengelolaan persediaan dengan membandingkan biaya persediaan sebelum dan setelah penerapan metode EOQ. UMKM dapat melihat apakah ada penghambatan biaya yang signifikan. Yang kedua, feedback dari karyawan dan konsumen. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan yang terlibat dalam proses pengolahan persediaan dan dari konsumen mengenai ketersediaan produk. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang area yang perlu diperbaiki dalam manajemen persediaan. Baik, sekian terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.